يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلاك أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. Seperti mana juga catatan kaki di bawah Hamish itu juga saya ambil, maka itu kita tidak baca ya, karena yang kita baca adalah matan daripada kitab Dhikrul Maqamah yang ditulis oleh Sultan Aulia Al-Arifin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Istifa'ullah lil 'abdi, pemilihan Allah kepada hamba. Wa qala radhiyallahu wa dzaka anna Allah idza arada istifa'a 'abdin min 'ibadihi amata abahu wa ummahu. Demikian itu pada ini sambungan kepada kandungan musyahilahnya kepada yang di belakangnya tentang satu golongan yang Allah lihat di dalam hatinya tidak ada keinginan, melainkan keinginannya adalah mengingini keinginan Allah. Ketika ditanya madza turidun, qalu nuridu bi iradatik wa nasya'u bi masyiatik. Mereka berkata, kami mengingini keinginanmu dan menghendaki kehendakmu. Nah, mereka adalah para rasul, para anbiya, para arifin yang di tanah ini diumpamakan seperti pohon-pohon, seperti gunung-gunung penduduk dan mengokoh, seperti mana alam semesta ada pemegang bumi ini agar tidak goncang seperti gunung, atau pohon-pohon yang mengimbangi alam semesta ini dengan akarnya menancap bumi, daunnya yang rindang menjadikan udara. Maka umpama itu juga dalam kehidupan manusia. Manusia adalah mukhtasarul alam atau mikrokosmos. Ada orang-orang yang Allah kehendaki dia untuk menjernihkan kotoran yang timbul dari pikiran manusia, nafsu manusia, dari syaitan, dan seperti gunung-gunung, paku-paku bumi mengokoh. Orang mau putus asa, tapi dengan sinergi spiritual para arifin, maka disinergikan nilai-nilai positif atau akhlakul karimah atau nur, maka orang berubah menjadi sadar, menjadi mengerti, menjadi kuat. Itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah daripada para arifin
saja yang tidak menahan, maka mereka adalah orang-orang pilihan. Maka dalam makalah yang selanjutnya ini yang diberi judul oleh Syekhuna Muhammad Fadil, Istighfarullahi lil abd, pilihan hamba pilihan. Di situ dikatakan bahwasanya Allah ketika ingin memilih salah satu hambanya, hamba dari hamba-hambanya, amata abahu wa ummah, Allah matikan ibu, ayah dan ibu. Sebetulnya secara logis kita boleh terima bahwa anak itu ini dalam dunia material pun anak terkadang terhalang untuk maju ketika ada orang tuanya. Tapi ketika tidak ada orang tuanya, maka sifat ketergantungan dia kepada orang tua itu hilang. Pada saat itu dia membangun energinya, membangun potensinya, menggali sumber daya kemanusiaannya, maka boleh jadi lebih berdikari lebih. Itu logis kita terima. Nah, karena seorang yang menjadi pembawa ke jalan Allah, petunjuk kepada Allah itu jiwanya tidak boleh ada ketergantungan kepada siapa. Ketergantungan itu kan kecenderungan, harapan, ketakutan, pembelaan, itu ketergantungan. Ukurannya, standarnya itu. Nah, anak kepada orang tua itu kan harapannya, ketergantungannya, ketakutannya itu begitu besar, terbangun. Maka istilah yakin bagi Nabi Rasulullah SAW lahir, ayahnya wafat, besar ibunya wafat, ditaruh di kakeknya wafat, ditaruh di pamannya. Justru sampai pada titik perjuangan yang memerlukan pendukungnya wafat semua, termasuk istrinya Sayyidatina Aisyah. Itu kan satu pendidikan Allah ya kepada Rasulullah. Rasulullah katakan, "Akbani Rabbi sangat tinggi." Allah telah mendidikku dengan sebaik-baik pendidikan. Pendidikan untuk mengenal Allah, untuk bertauhid yang hanya bergantung kepada Allah. Nah, maka dimatikan. Apakah dimatikan betul-betul mati? Atau intinya adalah tasawuf, semuanya kerohanian, ketergantungan kepada Allah. Ya bahkan Rasulullah SAW meminta agar Rasul itu lebih dicintai dari orang tua, anak, istri, harta itu kan. Kalau yang ingin mendapatkan nur Muhammadi itu ya kemakrifatan dan memang tidak boleh bergantung pada siapapun. Tidak takut mertua, tidak takut istri. Mertua kan takut dengan berjasa memberi istri. Seperti kita keluh lidah kita untuk mengatakan yang hak kepada orang tua kita, kepada ya, kakang, abang, ya. Maka itu dimatikan. Apakah dimatikan fisiknya, surahnya betul tidak ada, atau ya, dia memiliki independen? Karena paling susah dakwah kepada keluarga. Tidak objektif. Keluarga kan melihat masa kecil kita, ya, sangat subjektif. Dan itu tidak boleh untuk seorang yang menjadi dalil Allah. Menjadi dalil Allah. Saya punya guru begitu independen. Saya melihatnya ketika dia bersama kami murid-murid. Tapi terkejut ketika dia di tengah-tengah saudaranya, ternyata hilang wibawa kemursidan itu. Maka saya
Dia tampil di situ sebagai paman mereka, uang mereka, atau ponakan mereka. Terkadang kita kurang logis, kurang realistis. Ini kok kenapa guru begini? Itu hak. Dan syariat juga mengatur. Tapi terkadang kita punya mindset yang salah terhadap aulia, terhadap mursyid, terhadap orang soleh, terlalu kultus, yang berlebihan. Tidak realistis lah, sebetulnya tidak waqi'iyah, tidak realistis, tidak akliyah, tidak logiknya, tidak syariah sekaligus. Seperti ada kewilayahan di dalam diri seseorang, tapi istrinya kan memandang suaminya kan bukan wali. Dia memandang laki-laki yang bersamanya tiap malam kan suami. Dia tahu bagaimana kelemahan seorang manusia ketika ingin berhubungan dengan istrinya kan dia melihat ini ya, monyet yang soleh kan, malam-malam ya, mau colek-colek perempuan gitu. Dan dia wali juga nggak mau, justru wali malah istrinya malah makin mau. Jadi salah rasa sedikit karena nafsu itu anugerah Allah, mesti disalurkan kepada yang halal. Mereka tidak boleh timbul hawa nafsu itu kemudian tidak dipenuhi. Ya. Kita aja kurang berani. Nah maka artinya dipastikan apa namanya kebergantungannya. Tadi ukurannya kebergantungan, harapan, ya, ketakutan, atau secara umumnya cinta kepada orang tua, cinta kepada istri, cinta kepada anak, itu mesti dikalahkan dengan mencintai Rasulullah SAW. Itu kan jalan untuk mendapatkan cinta Allah. Karena Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika engkau ingin memiliki cinta Allah yang engkau gunakan untuk mencintai Allah, ambillah cintanya itu di Nabi Muhammad SAW. Itulah ittiba. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kalau begitu, aku mesti engkau lebih cintai daripada ayahmu, orang tuamu, anakmu, istrimu, hartamu, dan semuanya. Jika ingin betul-betul menjadi orang Allah, ahlillah, orang-orang pilihan Allah, ahli sirru wa awliya'u, maka di hati ini tidak ada kebergantungan kepada siapapun, ketakutan kepada siapapun. Karena dia dalil Allah. Nah, itu maksudnya amata abahu wa ummah, dimatikan ayah dan ibunya. Nabi Muhammad SAW mati ayah ibunya. Bahkan Sayyidina Isa dilahirkan tanpa ayah, ya, hanya ibu. Wa awqa'a bainahum. Kalau awqa'at, kalau makna yang umumnya ya dibuat ada konflik antara mereka. Artinya ya kan tasawuf ini kan masalah spiritual ya. Selalu orang yang hidup dengan kerohanian spiritual itu ada konflik dengan masalah emosional, kehidupan emosional. Karena orang banyak hidup dengan emosionalnya, sedangkan para aulia hidup dengan spiritualnya. Bagaimana ada seorang wali hidup di belakang istrinya dan anaknya hanya memenuhi emosional mereka, sedangkan dia bertugas untuk mewariskan atau mensinergikan spiritual mereka kepada umat. Kehidupan maka seperti pohon, seperti gunung yang memberikan keseimbangan, memberikan udara yang segar dan memberikan kekokohan kehidupan jiwa manusia. Sementara anak istri manusia secara umum hidup bersama emosional. Boleh jadi ada awqa'a bainahum, ada konflik.
Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau kawin dalam umur yang tua, dalam umur 50 tahun kawin ini. Ada yang bilang 47, ada yang bilang 52 umur beliau kawin. Kenapa? Nah, beliau ketika ditanya artinya tidak ingin kawin, karena kata beliau tidak mau, karena perempuan itu hanya mengganggu urusanku. Rupanya beliau sendiri yang bercerita dalam kisah-kisah tentang kisah Syekh Abdul Qadir itu kan ada cerita diambil dari pengakuannya sendiri, penuturannya sendiri. Termasuk dia mengaku bahwa aku dulu tidak mau menikah karena takut perempuan mengganggu urusanku. Tetapi Allah menganugerahkan aku 4 istri sekali nikah itu, dan semuanya membantu aku. Maka dakwah, ya, artinya kalau tidak membantu, mungkin dipersilahkan untuk berada di tempatnya. Kalau tidak bisa mengimbangi, silakan duduk di tempatnya. Dan kokoh pembangunan spiritual itu, nggak takut dengan istri. Makanya komplit terus dengan istri. Makin wali itu makin dimarahin istri, selalu komplit. Ini kalau damai-damai saja sama istri lain, karena apa yang menjadi wali? Awatif. Ya. Nah, maka kita melihat waktu wali dimarahin istri, justru ya, ini orang sudah Mustafa gitu ya. Sudah Allah istofa li ahli sirri, untuk apa namanya, menjadi intelijennya Tuhan gitu. Au ghaba anhum, atau dijauhkan dari mereka. Ghaba ini tidak ada prediksi dalam jiwanya untuk untuk melihat anak istri orang, untuk menghalang, untuk menyatakan yang hak. Ya, tentunya dengan etika yang sangat tinggi. Fayakhruju hubbul walidaini min qalbihi, maka cinta kepada kedua orang tua dari hatinya itu raib, keluar, hilang. Wa hubbul ikhwan, dan kepada saudaranya. Coba, kalau kita lihat orang yang mencapai kemajuan dalam bidang ekonomi, itu biasanya, ya kalau mungkin kalau dalam bidang materi kita katakan punya perasaan yang dablek, tidak kurang ya, menghargai perasaan orang, karena dia punya etos yang sangat kuat untuk bekerja keras. Kita melihat, oh ini kok enggak mengabaikan saudaranya, dan tidak, ini perasaan emosional kita. Tapi karena memang itulah orang yang akan maju. Ya kalau nggak enak ya habis waktu, terbuang-buang untuk membiayai emosional itu. Itu dalam dunia materi, sama dalam dunia spiritual demikian. Kalau tidak, yang mana ada orang suka dengan kebaikan, orang itu dengan emosionalnya akan terus berseberangan dengan masalah kerohanian, masalah spiritual. Maka akan selalu bertabrakan dengan kepentingan emosional, hubungan saudara, hubungan istri, hubungan anak, hubungan teman, hubungan. Mungkin teman mengatakan kita kan teman, ini kan emosional, tapi ada tugas yang Allah pilih dia untuk membawa spiritual. Orang lagi, ini komplit. Ya kalau enggak ya berarti bukan pilihan Allah. Dia akan jatuh kepada anatun nas. Diomelin gini sedikit, sholat terus hilang musuhnya. Juga saudara. Kenapa paling banyak bermusuhan dengan saudara? Masalah emosional semua, nggak ada apa-apa sebetulnya. Dengan plus dengan nafsu dan lain sebagainya, kedengkian, apa semua itu ada di bidang itu. Tidak sedikit tumbuh seorang yang menjadi aulia, saudaranya belum tentu menyokong.
Jika dia tidak ada spiritual, kalau ada malah dia akan mencari, akan duduk bersimpuh di depannya. Mungkin seorang paman akan mengatakan enteng, formal-formal amat sih, aku kan paman gitu. Umpamanya dia seperti itu. Ya oke. Ketika berada di mereka sebagai ikatan emosional, tetapi tetap ketika itu untuk dibawa kepada cara hidup dengan berasaskan kecenderungan hawa nafsu, mereka akan menolak. Sorry. Dari situ lu mulai, wah ini enggak kekeluargaan, di situ konfliknya. Ya, maka dicibirkan, dijauhkan, ini itu biasa. Kenapa? Karena al-qurbu hijabun. Apapun faktor kedekatan itu sendiri menjadi hijab untuk mengambil manfaat kepada sesama. Anak belum tentu berani, belum tentu belajar ilmu dari bapaknya, belum tentu. Karena bapak itu. Maka para ulama anaknya juga suruh ngaji, kadang-kadang keluar karena nggak bisa ngaji sama bapaknya. Begitu dia ngaji di tempat ulama lain, baru dia lihat gurunya ideal dan lebih ideal bapaknya. Tapi ada halangan, yaitu emosional, istri, anak, saudara dan selanjutnya. Kecuali yang punya kecerdasan spiritual, maka tidak sedikit Imam Junaidi gurunya adalah pamannya. Nah ini hubbul ikhwan juga berhilang. Wa yahzunu qalbuhu wa muktasabuhu hatta yamhuwa atharah. Maka hatinya sedih dan segala apa yang dihasilkan oleh hati dari hubungan keluarga, hubungan ini ya, itu hanya membuat hatinya huzun, sedih. Tapi bukan sedih melakukan kesalahan, tetapi sedih merasa kurang memenuhi keperluan atau tuntutan kerohanian, karena kerohanian itu adalah nur ilahi, sifat ketuhanan. Apa yang disebut akhlak itu adalah sifat Allah, itu yang disebut rohaniah, sifat-sifat rohani. Maka selalu timbul kurang, sedih karena sangat sempurnanya sifat Allah itu. Maka apabila kita miliki, maka kita selalu merasa tidak sempurna karena begitu besar sifat Allah. Orang apabila diberikan, kita jadikan di dalam diri seseorang sifat Allah dalam arti yang kita sebut akhlak, kalau dalam konteks syariat, maka dia akan menjadi tawadu, menjadi munkasir, menjadi huzun, menjadi. Maka itu sebab dalam hadis qudsi, ana ma'a al-munkasiratu qulubuhum li ajrillah. Orang yang tidak punya akhlak, yang tidak punya nur ilahi atau nur Muhammadi, atau tidak punya sifat mulia itu, justru ananiahnya itulah yang merasa besar, kata di dalam Allah, dan itu dia hijabnya kepada Allah. Tapi kalau sudah ada akhlak di dalamnya, maka itu sebab disebut akhlak. Itu akhlakan itu dilihat dari fisik, dari perbuatan, perilaku. Syariat, kalau tarekat disebut maqamat, tapi kalau sudah hakikat disebut nur atau sifat mulia. Secara umum sifat mahmudah yang Allah berikan. Dan orang sufi menyebutnya sifatul jamal. Karena sifat Allah itu jamal. Yang jamal itu sifat jasad, sifat wujud, sifat bizat. Sifat itu jamal. Ketika ruh kita jadikan Allah sifat-sifat itu, maka dia selalu merasa kecil karena ada yang besar di dalam dirinya. Seperti kita memikul tugas-tugas yang Allah berikan, itu kan adalah sifat. Orang diangkat jadi pimpinan karena ada beban pimpinan itu, karena pimpinan itu adalah sifat Tuhan. Apakah Malik, apakah Rois,
mudabbir, pengatur, Allah yang yudabbir, Allah. Maka selalu ada beban yang membuat dia benar. Begitu juga Allah punya sifat dan punya nama alim, ilmu. Ketika Allah berikan kepada kita sifat itu, maka kita ada merasa kecil di depan Allah. Selalu orang berilmu merasa bahwa apa yang sudah diketahuinya, ya, apa yang belum diketahuinya masih lebih banyak dari apa yang telah diketahuinya. Kalau betul-betul dia ada ilmu, akan itu timbul perasaan itu benar. Dia tahu itu ilmu Allah yang diberikan kepadanya dan seterusnya. Nah, maka itu selalu sedih. Artinya kenapa ada nabi orang yang selalu setiap saat sedih dan selalu berpikir, para awliya juga orang yang sedih. Sedih itu bukan sedih fisik. Kan kita punya dua unsur jasad, fisik, karakter, dan unsur rohani. Nah, kesedihan dari fisik ada yang dimaksud mengkasih kisah huzun bagi para awliya Allah adalah jiwa bebannya memikul kerohanian Allah. Ini yang membuatnya selalu dzalil, selalu tawadu, selalu dhaif amam Allah. Maka huzun, sehingga kesedihan hati itulah menghapus seluruh kesan hati dari hubungan tadi kepada manusia, hubungan kepada keluarga, hubungan walam yabqa fi qalbihi dzikru makhluqin. Tidak tersisa lagi di dalam hatinya mengingat makhluk itu enggak ada. Dia melihat makhluk itu melihat suratullah, sifat-sifat Allah yang ada pada manusia. Harta manusia bertindak buruk kepadanya, yang dia lihat adalah Allah mengujinya melalui, ya kan? Dunia ini kan hukumnya sebab akibat. Allah mau ngasih rezeki kepada manusia, maka Allah berikan sifat atau nama Ar-Razzaq itu kepada apa yang disebut orang yang diberikan tanggung jawab untuk memberikan rezeki, orang tua atau siapa saja. Hakikatnya kan Allah. Begitu juga orang mengajar yang berilmu Allah, karena dia punya ilmu Allah, maka diajarkan, disuruh oleh Allah untuk mengajarkannya. Karena Allah yang memberikan ilmu kepada mereka. Kalau tidak, maka kita dituntut oleh Allah. Kan itu berat, itu beban. Gak ada yang Allah berikan, semuanya beban. Ya, baik pada jasad atau kepada rohani, baik tasyri'i atau takwini atau tahqiqi, semuanya beban. Bahkan makin agung pemberian Allah, bebannya makin berat. Kalau pemberian yang paling agung itu adalah usul atau syuhud ma'rifat, berarti itu paling berat. Maka jika orang mendapatkan yang paling berat itu, dan dia telah dipikirkan, telah diliput di jiwanya yang tidak mampu diliput oleh langit dan bumi ini, maka berarti apa yang terjadi di dalam alam langit bumi ini, alam fisik, tidak ada pengaruhnya, tidak ada kesannya bagi dia. Dan dia memiliki kekuatan ilahiyah. Dia hanya berat dengan cinta, dengan ma'rifatnya itu. Karena orang kalau ma'rifat selalu ingat, dan orang kalau selalu ingat itu kan ya, derita itu. Orang punya kekasih iman aja kan derita, hidup susah, makan susah. Yang nggak punya kekasih kan nyenyak gitu, makannya gembul gitu, nyenyak. Ya, karena nggak ada beban itu. Summa yumbitul ushba ala athari qalbihi fayasirul qalbu kabahnatil muhtariqah. Kemudian tumbuhlah rerumputan di atas efek-efek yang ada di hatinya itu. Tetapi hati kemudian akan menjadi seperti arang yang membakar, hangus. Maka zikir Allah itu, zikir la ilaha illallah, zikir Allah itu kalau memang sudah zikirnya itu dari hati, yang sudah zikirnya zikir anfas, ya. Zikirnya adalah ingat yang timbul dari hati, bukan
ucapannya ini ulang-ulang oleh lidah. Kalau lidah itu, mulut itu kan bagian dari anggota tubuh. Itu sedang beramal zahir itu zikir. Sedang mengais, menuai pahala, bukan sedang mengingat. Itu proses agar timbul nur, ingat di dalam hati, sifat ingat. Kenapa? Allah yang beri. Ingat itu. Nah, apabila sudah ingat, ini akan seperti arang yang membakar apapun. Yang setan datang terbakar, nafsu datang terbakar, kecenderungan datang terbakar, mau datang ingat yang lain terbakar. Kita kan justru yang tidak datang ingat Allah, yang lain masuk terus tanpa ada yang membakarnya. Sudah sholat pun, sudah belas-belas tahun kita sholat, sudah masuk Allah ini, tapi yang lain cepat masuk. Termasuk barang yang hilang itu bisa masuk ke dalam sholat. Kan yang bukan. Sebelum sholat ya ingat apa-apa, pas sholat tuh malah ingat masa lalu dengan kekasih lama, ingat dalam sholat, kan kurang ajar ya. Tapi Allah nggak masuk. Jika ada ingat Allah, yang lain dibakar oleh ingat itu. Maka ada umpama zikir Allah itu seperti tongkat Nabi Musa memakan ular yang berasal dari tongkat Nabi Musa itu kan memakan ular kecil dari tongkat para penyihir. Itu bukan zikir mulut, Allah, kita sambil zikir aja masih ingat dosa. Ya. Tapi kalau pahala, Allah Maha Karim. Hidup ini sudah pahala. Jika sudah jadi umat Rasulullah SAW, maka jangan lagi ditujukan untuk pahala. Ibadah ini mau hidup ini sudah pahala kok. Semua musibah ngapusin dosa. Tidur sama istri pahala melulu. Au khasyabatin yabisah, atau seperti kayu kering. Seperti kayu kering yang tidak bisa ditempelin oleh bekas apapun. La yazilu janaha ba'udah, apa yang menimpa dia itu kecil saja, tidak sama kalau ditimbang seberat apa? Sayap nyamuk. Ini sebuah tafsir ya, sebuah tasbih. Yang paling ringan kan sayap nyamuk. Fa inda dzalika yanfakhu fi hadhihi al-mudghah ruhan ka ruhi Isa bin Maryam. Kalau sudah demikian keadaan jiwa manusia itu, maka ditiupkan ke dalam jantungnya, ke dalam hatinya kalau punya itu ruh seperti ruh Isa bin Maryam. Ala nabiyina wa alaihi salam. Karuhi Isa bin Maryam ala nabiyina wa alaihi salam. Ini nuskhahnya sudah begitu ya. Karuhi Isa bin Maryam, seperti ruh ditiupkan ke dalam hati. Ruh Nabi Isa itu artinya diumpamakan ruh yang tidak punya kebergantungan kepada siapa. Nabi Isa memang nggak punya bapak sama sekali, yang tumbuh secara alamiah ketergantungan itu. Nah, orang apabila memang sudah Allah kondisikan sedemikian rupa untuk tidak bergantung kepada orang-orang yang sekelilingnya, kepada emosional, sebetulnya kepada cinta fisik, Nah ini maka dia seperti ruh Nabi Isa, ya, yang mana semua itu adalah berdasarkan ruh Nabi kita. Ini biasanya orang Arab kalau ruhi Isa bin Maryam ala nabiyina wa alaihi salam adalah untuk memberikan salam kepada Nabi Musa, tetapi disebut dulu Nabi kita dulu sebagai ta'zim. Karena orang tasawuf melihat bahwa ruh yang ditiupkan kepada Nabi Isa atau kepada para anbiya adalah namanya ruh Muhammad. Ya.
namanya Ruh Muhammad. Maka ketika beliau mengatakan hidupkan roh, kehidupan spiritual seperti kehidupan Nabi Isa, ya, mestinya kan langsung alaihi salam, tapi tidak, ala nabiyina wa alaihi salam. Kita semoga salam dianugerahkan kepada Nabi kita dan juga kepada Nabi. Padahal tidak sedang cerita Nabi kita, namun karena i'tiqad orang-orang sufi itu bahwa ruh itu adalah ruh Nabi Muhammad SAW yang disebut Nur Muhammad. Artinya bagi orang sufi bahwa Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua, ada Muhammad fisik Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup di zaman tertentu dan wafat, kemudian ada Muhammad universal yang mereka sebut Nur Muhammad, yaitu yang tadi kita sebut akhlak itu. Kita hidup dengan nur itu dan wajib memiliki. Kalau kita mempunyai, maka ada petunjuk ya, kepada syariat itu. Seolah-olah seperti orang hidup di zaman Nabi dan bersama Nabi. Jika ada akhlak Nabi di sini, maka ketika orang meninggalkan ini, maka agama itu hanya teks dan amal zahir. Itu yang selalu disinggung-singgung oleh orang sufi akan keina dan apa inanya. Apa inanya? Bandelan, kebandelan para ulama tidak tunduk untuk mengambil ruhani kepada ahli atau kepada aulia. Karena dia memandang agama ya udah ilmu itu dan dia sudah beramal, disebut alim, selesai. Padahal tidak. Ya, seperti Imam Al-Ghazali sudah jadi mujtahid mutlak, malah guru ruhaninya ilmunya di bawah dia. Ini ujian besar bagi ahli ilmu. Gurunya ilmunya di bawah dia. Setelah mengambil rohani barulah keluar Ihya Ulumuddin. Dia mentasawufkan ilmu agama. Karena Ihya itu ruh, seolah ruh ad-din, bahwa ruh Muhammad, Nur Muhammad. Itu sebetulnya yang mereka katakan Nur Muhammad, Muhammad universal. Jika kita punya itu, hidup dengan itu, maka semuanya jamal benda. Dan itulah sebetulnya tasawufnya untuk itu. Tasawuf itu yang disebut hakikatnya itu. Baik. Fayasiru hadzal qalbu majmulan yurabbihi bittaqah. Maka hati menjadi objek yang ditarbiyah oleh Allah dengan segala potensi kekuatan tokoh ruhiyah, kudrah ruhiyah, wa yusqihi ma'a rahmatih, dan diminumi air rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau kepada Rasulullah SAW melainkan kepada rahmat kepada alam ini. Karena itu rahmat kepada alam semesta. Nabinya sudah tidak ada, kenapa rahmatnya masih ada? Apakah sudah tidak berlaku ayat ini? Dan Allah mengatakan rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu akan meliputi, masuk kepada segala sesuatu. Rahmat adalah kasih sayang, pemeliharaan, pengenalan kepada Allah. Ingat, itu rahmat. Karena cinta mesti menimbulkan itu. Nah, maka rupanya ada Muhammad universal. Meskipun Muhammad fisik sudah tidak ada, tapi hidup. Nah, miqyasnya adalah Al-Quran dan Hadis. Karena khulqul Quran. Nah, itu miqyas fisik. Tapi itu pendapatnya bukan di dalam tulisan Al-Quran, tetapi di ruhul Quran, bahwa ruh Muhammad SAW, khulqul Quran. Nah ini rahmat Allah. Ana ar-rahmatul muhdah, kata Rasulullah. Saya adalah rahmat yang dihadiahkan.
nabi kayak Jabir. Nurmu ya. Nur nabi yang pertama kali diciptakan. Wa yaj'alu li hadhihi al-binyati yadaini wa rijlaini ghayra tilkal ula. Maka Allah menjadikan struktur tubuh ini li hadhihi al-binyah memiliki 2 tangan dan 2 kaki. Ada kaki spiritual, ada tangan spiritual. Ya karena kalau tidak ada rohani, tangan ini digunakan betul-betul mengikuti kecenderungan manusia materi itu, manusia perut, manusia emosi, manusia akal. Hanya tangan ini digerakkan itu, tapi kalau ada rohani, tangan rohani yang menggerakkan, mata rohani yang menggerakkan, telinga rohani yang menggerakkan, pikiran rohani yang menggerakkan, kaki rohani yang menggerakkan, bahasa rohani yang bicara, yang meluncur. Maka dalam buku-buku tasawuf dikatakan jika orang sudah berubah menjadi aulia Allah, tulangnya tulang Allah, dagingnya daging Allah, uratnya urat Allah. Ini simbolik. Orang yang tidak punya bahasa cinta, tidak mau menggunakan bahasa ini, kayaknya apa ini? Karena teksnya yukhalif nusus syariah. Teksnya itu menyalahi teks syariah yang bersifat apa? Undang-undang. Sedangkan ini bersifat praktis. Nah ini yang sering ditinggalkan oleh saudara kita, terutama yang memang asli membid'ahkan pasal dan mengkafirkan pasal. Apalagi melihat tulisan begitu, wah semakin buruk di mata dia pasal itu. Nah itulah agama tinggal teks dan amal zahir. Fayasil, maka dengan demikian dia menjadi khalifatan sebagai khalifah itu. Nah, ya, khalaqa anhu naba anhu naib. Wakil khalifah li nafsihi bagi Allah. Wa yardahu, dan Allah ridhoi dia. Ini bahasa istilah dalam tasawuf, kalau yardah ini sudah paling tinggi. Da'iyan li nafsihi. Dia orang yang mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada yang lain. Tidak mengajak kepada pilihan presidennya, tidak mengajak kepada partai, tidak mengajak kepada jamaahnya, tidak mengajak kepada mazhabnya, tapi mengajak kepada Allah. Wa yakhluqu bi'adatihi, maka dia akan keluar dari tradisi manusia. Manusia kan emosi tadi itu. Manusia kan dengan emosionalnya. Manusia kan dengan, tapi kalau sudah hidup dengan kerohaniannya tidak. Kita sering melihat, maka kenapa? Sekarang orang yang kalau ada orang jujur itu kan aneh sekarang. Lu jujur banget sih. Jangan jujur banget. Ya kan? Dilarang sekarang jujur banget itu. Karena aneh. Ya. Kamu jangan sabar-sabar banget. Sabar mau bubar. Al-Quran nurut takwa setakwa, sabar sabarnya, tawakal tawakal. Kita nggak boleh, kan telah bergeser itu standar hidup beragama. Di zaman Nabi itu fenomena yang umum. Di zaman Nabi orang nggak sholat ke masjid aja aneh. Sekarang malah aneh orang masjid. Ya, aneh. Tumben loh kayak gitu. Soleh banget sih. Maka orang yang kalau sudah begini itu keluar dari kebiasaan hidup orang. Wa yakhluqu fi 'adatihi. Ini bukan bicara keramat ya. Bukan bicara keramat. Wa yakhluqu fi 'adatihi. Summa yutli'uhu ala asrarih. Baru Allah perlihatkan kepadanya asrar Allah. Ya, apa sih asrar Allah itu? Segala sesuatu itu datang dari Allah. Itu bukan hanya hafalan teks, tetapi menjadi pengetahuan fitrah yang tumbuh dan kuat di dalam jiwanya, sehingga orang-orang seperti itu disebut syuhud ayat. Karena saya ingin nulis
Karena suhud itu ada yang dibagi dua, ada suhudul qalbi, ada suhudul ayani. Menyaksikan Allah di dalam hati itu identik dengan ingat. Orang kalau sedang ingat kekasih, meskipun nggak ketemu siapa-siapa di dalam kamar, di atas tempat tidur, di atas selimut, jadi di atas lampu yang gelap, ingat. Malah matanya ditutup bantal dan merem, tapi ingat, ini namanya syuhud qalbi. Kalau syuhud ayan ini menyaksikan ayan ini bersifat mata, bersifat melihat benda di depan. Ini adalah jika melihat bahwa semua manusia itu adalah tajalli sifat-sifat Allah dan dia melihat perbuatan manusia, apalagi yang menyangkut dirinya. Ya, adalah Allah yang menyapanya, Allah yang menegurnya, Allah yang yang memperlakukan dia. Maka dia tidak lagi memprediksi surah ini. Ini hanya asbab ya, untuk kita. Nah ini sudah ayat. Maka nggak ada orang salah di mata dia, nggak ada. Ya, seperti Nabi lah, seperti para aulia. Nah ini kenapa? Sebab dia telah diperlihatkan oleh Allah asrar. Ya, asrar rahasia. Asrar itu adalah sifat Allah yang ada di balik alam semesta ini. Maka hanya dilihat oleh jiwa. Maka jiwanya pun disebut sir. Sir itu kan ada jamaknya as-sarair, yauma tublas sarair. Ada jamaknya asrar. Ya. Meskipun sarair itu adalah isi. Ya. Sir boleh isi, boleh tempat. Nah, ketika dijamakkan sarair, maka itu isi, asrar tempat. Tetapi bahasa Arab itu kan ada apa namanya? Secara balaghah kan ada konteks. Kadang-kadang dia menyebut tempat, tapi ternyata orang yang dimaksud. Ada menyebut seperti soma naharu, puasa siangnya kan kok siang kan waktu. Yang puasa adalah orang yang di waktu, yang bertahayyuz di waktu itu. Adanya itu kan apa muhassanatil kalam min badi'at min badi'atil kalam, dari keindahan kalam badiah. Batin yang menyaksikan ya perbuatan apa namanya ya, yang menjadi apa sifat-sifat Allah ya, yang dengan kehendaknya ada tajallinya, ada manifestasinya, ada ya, tampilannya di alam semesta ini. Maka dia melihat itu, bukan melihat masnu'nya ciptaannya, tapi itu perbuatan, bukan perbuatannya, perbuatan Allah, bukan itu lagi sifatnya, itu asrar. Jadi apa yang terjadi? Dia melihat sifat Allah itu Allah ya. Maka itu sebab yaskurin nas falam yaskurillah ya. Tapi ini satu hikmah. Nabi tidak mengatakan man lam yasbirin nas falam yasbirillah, tapi mafhum mukhalafatnya sama. Orang yang tidak menyabari orang yang tidak menyabari Allah. Orang yang mengadu kepada orang namanya mengadukan Allah pada orang, kepada sesuatu yang tiada. Nah, ini kan karena tidak Allah pertunjukan asrar itu. Wa yudayyiqu zahirahu, dan Allah persempit zahirnya. Maka zahirnya Allah persempit. Artinya dimensi fisik dia itu ya, tidak luas, tidak, dunia fisik itu tidak ada bagi dia, karena itu mungkin. Karena artinya dia hidup tidak dengan fisiknya, tidak dengan tempurung kepalanya yang disebut kasbi akli. Tidak semata-mata itu. Artinya orang sufi ketika bilang tidak boleh pakai akal, bukan tidak. Wah ini terus mereka orang sufi menghina anugerah Allah akal. Ya. Apa?
Ini seringnya orang jika menuduh perkataan orang sufi, itu kan bahasa tarbiyah. Bahasa tarbiyah. Sama seperti di dalam tasawuf disuruh perangi nafsu, lawan nafsu, bunuh nafsu. Lo jangan. Maka saya pernah ngaji tasawuf dengan teman-teman di Mesir. Selalu saya milik kitab-kitab Turas yang banyak memerintahkan untuk hidup bila nafsin, hidup tanpa nafsu. Itu mungkin ngajinya jarang-jarang itu teman itu. Nah, kita jarang-jarang kan banyak nyambungnya. Ngedenger Ustaz teman begitu tanya jawab, Ustaz, kok tasawuf ini aneh ya, semakin lama makin aneh saya lihat itu. Kalau memang hidup tanpa nafsu, potong aja zakarnya katanya gitu. Dan kita bahasa tarbiyah. Perang nafsu itu artinya dominasi. Karena bahasa Al-Quran kata musuh juga itu bukan kebencian. Ngapain benci setan makhluk Allah Pak? Ya, dia taat sebagai setan dan menjalankan tugasnya. Ya. Tapi musuh dalam Al-Quran adalah ukurannya menang dan kalah. Jadi pilpres ini jangan ngatain kesana setan di sini, kampret kesana cebong. Ya. Ini ukurannya menang dan kalah, nanti menang dan kalah yang kita terima. Ya, itu kan nafsu namanya. Ya, musuh itu kata Al-Quran menyebut musuh nafsu, Al-Quran menyebut nafsu setan. Ya. Fattakhidhu aduwwa. Jadikan dia musuh. Nabi mengatakan, ada aduwwin nafsu baina jambai. Musuh besar nafsu dalam dirimu. Nah, itu kalahkan. Nah, maka apa? Rohani maksudnya. Yang namanya insan kamil, insaniyatul insan adalah kehidupan rohani. Karena kita akan dianugerahkan oleh Allah rububiyatullah di atas tubuh, di mana tubuh ini adalah mikrokosmik, mukhtasarul alam yang menjadi khalifatullah sebagai suratul haq, suratul wujud. Itulah tugas manusia. Nah, maka wa yudayyiqu zahirah. Dunia fisiknya itu sempit. Wa yuwassi'u batinahu. Maka dilapangkan batinnya, ruhaninya, spiritualnya. Dia hidup dengan batinnya. Dan dunia ini zahir ini sempit. Enak enggak enak udah. Enaknya sebentar, kalau rohani tidak ada tidak enak. Wal ghina fi al-faqru fi zahiri. Zahirnya fakir, tapi ghina fi batini. Tapi kaya dalam batinnya. Zahirnya kan perlu makan, perlu minum, perlu cari uang, perlu istri. Batinnya tidak. Coba orang sufi mengatakan begini. Aku memandang istriku tidak ubah seperti dinding. Ya. Kalau Allah tidak perintahkan, maka aku tidak menghiraukannya. Dindingnya empat, gitu. Ya. Seolah-olah kata-kata ini dari zahirnya. Ya. Dia tidak perlu istri. Itu bahasa batin. Tapi zahirnya empat. Karena ada ibadah dari perintah Allah. Apa? Lo ini nafsu. Jika disalurkan, kan sahabat bertanya kepada Nabi, apakah zina itu berdosa? Nabi tidak jawab iya. Nabi jawabnya, bukankah kalau engkau berhubungan dengan istrimu pahala? Cari pahala yang mana? Dan maka selalu fakir, selalu zahir itu memerlukan. Karena begini, setiap anggota tubuh kita ini punya fungsi, dan fungsi itu adalah keinginannya dan itulah keperluannya. Apabila mata kehilangan orang sifat melihat, mesti dia menangis. Tiba-tiba matanya buta, akan menangis. Ya. Nah, kalau tidak buta kita melek, ini kan nggak bosan-bosan melihat yang cantik itu. Kapan kita bosan melihat cantik? Meskipun giginya sudah tidak ada, berarti dia orang cantik dan tidak bosan. Itu bukan salah, itu anugerah dari Allah ya.
Jangan dihina kakek-kakek yang kenapa dihina? Kalau hatinya bisa menolak keinginan nafsunya, tidak apa-apa. Kalau berani, nikahi meskipun kakek-kakek. Tidak sedikit wali 70 tahun, istrinya 15 tahun, dia berani. Kita nggak berani masih muda. Bisa aja membakar semangat. Tapi tetap aja nggak berani. Wal ghina fi batini. Jika ada nurullah tadi hakikat Muhammadiyah, nggak perlu. Ya. Orang punya ilmu saja yang penuh ilmunya, luas. Maka segala kekuasaan batin itu yang telah dipenuhi oleh ilmunya yang luas itu tensi perlu kepada harta, kepada itu menurun. Apalagi sudah diberikan semuanya Allah. Artinya sebagai majalah madhar yang disebut al-insan kamil, maka hatinya bergantung kepada Allah. Itu ada tawakal. Seorang wali misalnya ingin memerlukan sesuatu, dia bekerja, memboros keringat, tenaga, pikiran, fisik, zahir pakar, tapi hatinya tawakal, nggak dapat ya udah. Wong Sidin Ali mengatakan begini, kalau aku berusaha dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu, ketika dapat, aku gembira 1 kali, tapi sedih 9 kali. Tapi kalau aku tidak dapat, aku sedih sekali, gembira 9 kali. Kan beda kan, orang hidup dengan rohani, dengan batin, dengan zahir. Kita kan hidup dengan zahir. Zahir ini kan materi, materialistik namanya, bukan robanianistik, bukan rohanianistik, tapi materialistik. Kalau kehidupan rohani lebih dominan, ya, maka akan hina batinnya itu. Ya, jangan dikira orang sufi katanya sudah tidak lagi perlu dunia, itu batin. Akhirnya fenomena ini menimbulkan satu tradisi, mindset, pemahaman. Satu tradisi, kalau jadi wali itu di rumah saja, sampai stroke di rumah terus, kurang olahraga. Tidak. Bahkan wajib orang meskipun ya, sebagai dai Allah, sebagai dia yakul biyadi bikasbi la bidini, ya, bukan makan hasil dakwah atau profesi jin, ya, tetapi bikasbi. Itu zahir, tapi batin. Maka kita sering mendengar ceritakan seorang wali dapat harta keuntungan sekian, diambil untuk keperluan hari ini, sisanya diberikan. Itu batinnya. Pulang-pulang dimarahin istrinya. Istrinya pengennya semua. Saya membaca terkesan dengan kisah Al-Imam Syibili. Sampai mati dia dimarahin istrinya Imam Syibili. Pulang baru sampai saja, wah hasilnya udah. Karena nggak bawa duit. Bawa duit sedikit cuma 1 hari. Atau selama dia seminggu bawa duit untuk seminggu. Gak ada simpenannya, gak ada depositnya, gak ada. Ya tenang aja dimarahin istri itu nggak berubah. Begitu datang dimarahin istrinya, ini pergi enak tinggal istri, tinggal anak saya ngurus bla 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 bla. Jadi dapat 2 hari waktunya pergi, udah siap-siap. Mau kemana? Mau pergi? Kenapa kamu pergi? Mau, tetap aja pergi. Ya. Sampai histeris istrinya dia pergi. Besok pulang lagi. Pas pulang ke bawa duit, tiba-tiba isi air digentok, ditaruh. Itu asal lagi gak ada pekerjaan, ngerjain sesuatu gak ada bunganya, segala masukin air untuk apa? Makan harta, udah. Saya mau pergi juga. Kau pergi juga. Tetap pergi.
Sekian bulan ditinggalkan. Rupanya ada saudagar kapilah yang sedang berjalan kan. Rupanya di tengah padang pasir, artinya di Badung gitu. Dengan istrinya orang Badung. Rupanya datang kapilah saudara-saudara kaya, kehausan, kehabisan air, haus sudah ya, melemahkan mereka. Mampir, ada rumah mampir. Ada apa-apa? Saya nggak punya apa-apa. Air juga nggak ada, air minum yang layak untuk diberikan sebanyak itu nggak ada. Rupanya itu gentong apa itu? Itu nggak tahu, suami saya itu menyimpan air. Saya nggak tahu air kotor, air apa. Udah nggak mikir, udah diminum aja. Begitu diminum, manisnya melebihi madu dan sejuknya itu sampai bikin mereka kenyang, seger, seseger-segernya. Akhirnya apa? Sebagai ucapan terima kasihnya, ya, separuh harta yang dibawanya itu diserahkan oleh mereka ke rumah istrinya Imam Syibili. Ya. Baru nangis istrinya. Dikiranya suami yang beri makan, Allah kan yang beri makan. Jadi itu kehidupan spiritual loh. Kalau kita spiritualnya nggak ada, mau bikin cara begitu, kamu sabar dong. Kita ngapain? Kalau kita hidup materialistik, hidup perut, ya kudu bersungguh-sungguh. Tapi jika ada spiritual, maka ada konflik di situ. Ya, ada rezeki lain dari Allah. Tapi bukan berarti dia tidak cari. Tetap karena itu syariat. Syariat. Ini sering kita menggunakan hadis, menggunakan perkataan aulia, kita pakai aja. Bukan size kita. Ya. Ini bilang peci cakep, padahal nomor 8, kita kan nomor 6. Beliau nomor 6. Agama itu supermarket, masuk ambil size kita, ukuran kita. Ya, melihat raja besar, pakainya besar. Pakai pakaian raja. Ombrol. Ya, artinya enggak saksi. Menderita. Al-khalqu fi zahiri wal haqqu fi batini. Makhluk itu hanya di zahir, berinteraksi kepada zahir itu. Ya, makhluk, tapi batinnya berinteraksi kepada Allah. Kita sama makhluk semua nggak ada Allahnya sama sekali. Maka nggak ada halangan kita untuk menghina, mencaci, memaki, merendahkan Allahnya, nggak ada sama sekali, nggak ada. Nggak ada. Lalu terus Allahnya kapan? Apakah pas begitu masuk ke dalam ruangan sholat, ya Allah kadzab? Summa yusamma dzalika ibna Maryam. Maka ketika itu dinamakan anak Maryam, artinya ruh. Ya, ruhullah, sirrullah, ahlullah. Jadi simbol saja Ibnu Maryam. Orang sufi itu sudah membuat simbol. Jangan dibahas Ibnu Maryamnya, itu udah buang, itu simbol. Orang sufi nyebut Nabi Salma. Ya Nusaimah al-Khuzami balighi Salma salami takhbiriha an gharami haitsu anha as-sabru fani. Wahai angin Madinah, sampaikan kepada Salma, aku merindukannya, katakan kepadanya, aku tidak sabar ingin berjumpa kepadanya. Kok Salma? Itu simbolik, ramzi, yaitu Rasulullah SAW. Buku-buku tasawuf yang berbicara tentang hakikat itu penuh dengan simbolik. Dan hiwar al-uslub al-hiwaril khayali, ya, apa namanya, gaya bahasa dialog imajiner. Jadi jangan dibahas tuh anak Nabi Isa ya, anak Ibnu Maryam Nabi Isa, berarti ya, seperti mati bapaknya, ya, itu bukan. Ya boleh mati kalau zaman makanya contohnya itu betul-betul fisiknya yang mati, suratnya Nabi orang tuanya mati. Ya, Nabi Isa malah nggak ada bapaknya. Tetapi bagi kita bukan mati itu fisik, tapi di hati kita. Nabi Allah sudah cintai lebih daripada orang tua kita, istri kita. Kata perintah sufi, ya wa'arid 'anil khalqi, berpalinglah dari makhluk, bukan fisik ya orang.
Bahkan dia zohirnya berinteraksi dengan orang, tapi batinnya berinteraksi dengan Allah. Itu namanya berpaling. Wong tasawuf itu temanya rohani kok. Maka jangan diartikan kepada makna fisik. Sesat nanti. Summa kama yuqalu al-awliya'u abdanul anbiya'i war rusul. Sebagian yang dikatakan oleh mereka para wali itu adalah badal para nabi dan para rasul, pengganti. Summa yab'atsu dzalika asy-syaitana ila dzalikal qalbi liyadkhula fala yudlim li'annahu yara thamma sayfa tauhid. Kemudian Allah mengutus setan untuk masuk ke hati. Ya. Di sini tulisannya syaitan, tapi saya kurang, ya, mungkin ada salah cetak. Menurut saya, sumaya asdzalika asy-syaitana ila dzalikal qalbi. Allah utus syaitan. Ya kadang syaitan ditugaskan oleh Allah. Bi izzatika la ughwiyannahum. Dengan izzahmu aku akan goda mereka. Sama dengan arti yudillu may yasha. Allah sesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Nanti Allah punya nama mudil, punya fi'il yudil. Nanti kan mazharnya ini kan setan, nafsu namanya. Allah utus setan ke hati untuk masuk, tetapi pada yudil tidak bergerak, tidak melangkah, tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa? Karena dia melihat di sana ada pedang tauhid. Orang mau mengadu domba supaya dia bermusuhan, ya, itu kan setan yang Al-Quran mengatakan mengajak kepada baghdha, ya, mengajak kepada saling membenci, saling, itu kan setan. Ini di zaman pilpres ini setannya banyak banget untuk saling membenci. Nah ini, jika masuk kepada mereka, maka setan tidak maju. Kenapa? Pedang tauhid akan memutuskannya. Pandangan bahwa semua itu dari Allah tidak memprediksi orang itu sehingga dia membenci orang itu. Gak ada jalan. Di dalam tasawuf selalu tegaskan, gak ada jalan untuk membenci orang. Dia memandang orang itu gak ada. Kebencian itu keluar dari sifat buruk. Permusuhan keluar dari sifat buruk, bukan dari perbedaan. Kesadaran yang tinggi, evolusi kehidupan itu asalnya timbul dari perbedaan. Tapi perbedaan yang membawa permusuhan, itu perbedaan dijadikan alat untuk jiwa yang sakit. Untuk apa? Orang kalau sakit itu, orang kalau sehat ya ngomongnya sehat, ya kalau sakit ya keluarnya sakit. Nafsu itu mencari apa namanya, wasilah, mencari media. Apalagi medianya dikatakan benar, medianya dikatakan sahih, medianya dikatakan hak. Ya, iya, medianya dikatakan hak. Maka padahal itu adalah manifestasi daripada nafsu buruknya itu. Maka dia berlindung di balik hak. Coba orang berbuat baik dikatakan hak, lah kan enak itu. Itu kan nafsu suka, ingin dianggap baik terus padahal buruk. Maka nggak bisa menjaga lidah meskipun ulama dan banyak ilmunya. Kenapa? Tidak selesai di sini. Tidak selesai. Itulah namanya pedang tauhid. Fayarji'u wa huwa hasirun. Setan kembali lagi membawa kegagalan, membawa kerugian. Fayab'asu al-malaka. Di sini kan al-malaka, karena di situ syaitan kan. Lalu Allah utus malaikat liyahukka bihil qalba. Untuk apa namanya? Mempengaruhi hatinya, untuk bergesekan kepada hatinya. Hakka
itu mempengaruhi. Fayati yang ilaihi bil karomat, maka malaikat membawa karomat. Ya. Fayarfam masaifas zuhud. Malaikat pun melihat di dalam hati orang itu zuhud, tidak ingin apa-apa. Ya, kalau wali masih ingin karomat, nggak jadi wali. Ya. Kalau kita masuk ke buku-buku tasawuf yang ditulis ya para pembesar sufi itu, pembicaraan tentang karomat itu nggak ada. Ya, bahkan mereka lari dari karomat. Bahkan karomat dalam arti karomat hisiah, ya, karomat fisik, karomat yang disebut khawarikul adat, kondom tabi'i, ya, terbang itu rendah sekali, ya, di kalangan para wali. Bahkan mereka mengatakan wali yang diberi karomat itu wali terendah. Tapi kenapa di kita itu kalau wali ceritanya itu melulu? Itu karena seleranya rendah, selera spiritualnya rendah. Karena makin dekat, karena begini, mereka tahu bahwa fa'il mutlak haqiqi huwa Allah. Ya, takut dalam dunia ini, dalam alam ini, pelaku yang mutlak itu Allah. Maka apabila dia mendapatkan karomat saja maknanya kemuliaan untuk melakukan luar biasa, itu kan hanya Allah yang melakukan, bukan dia. Ngapain? Nah, ini bahkan mereka takut itu balasan dari amal. Jangan-jangan ini amal sih dibalas sama ini, takut. Terus berpikir mau apa? Kalau tidak ada keperluan dakwah, Nabi Musa kan lari dikejar, depannya kan laut, kan bingung dia. Baru datang belah laut. Bukan berarti Nabi Musa udah menguasai berapa tahun itu buat ngebelah laut, kan nggak ada. Apalagi di ini begitu, nggak ada. Itu karamat itu adalah Allah anugerahkan agar dapat menyaksikan keagungan Allah di dalam hati manusia. Termasuk, terutama maksudnya orang yang dilahirkan karamat dari tangan dia itu, untuk dia ini keagungan Allah. Maka para wali yang diberikan karamat dan melakukan luar biasaan makin tunduk kepada Allah. Ini enggak, maka dia yang makin menjadi hijab, makin besar. Saya loh, itu dukun. Dan kalau disaksikan oleh orang, maka yang besar di hati yang menyaksikan adalah Allah. Memang tujuannya itu kok. Maka jika ada seorang yang disebut ahli karomat wali, menimbulkan karomat, malah memberikan pengaruh kepada para penyaksinya yang melihatnya adalah kebesaran wali, Allahnya lupa, bukan wali, ya, mungkin istidraj. Maka karomat itu penuh misteri. Allah berikan untuk apa ya Allah? Kalau memang engkau aja lah, jangan pakai kami. Karena orang yang sudah menyembah Allah tidak mau dia disembah oleh yang lain. Maka itu waduh, bukan saya. Semuanya dari Allah. Yang kalau masih dirinya itu justru belum ke Allah, belum menanggalkan, belum meninggalkan selain Allah. Bagaimana mau menunggalkan Allah? Nah ini pedang tauhid namanya dan zuhud. Fayatiya ba'da dzalika ma siwahu min sa'iril karamat. Lalu setelah itu membawa karamat-karamat lain. Wala yadkhulu minha ila qalbihi syai'un. Sedikit pun tidak masuk ke hatinya. Lihat di sana Nabi Ibrahim kan ketika dilempar ke atas api kan. Dilempar ke atas api oleh Namrud. Ke tengah-tengah api itu.
maka langit, angin, semua penghuni langit menjerit, melaporkan kepada Allah, Khaliluk, kekasihmu ya Allah dibakar. Sampai Jibril turun tanpa perintah. Kena Nabi Ibrahim diem aja, nggak mau minta tolong, nggak mau ya Allah, enggak. Akhirnya semua menjerit, hatta api, hatta semua menjerit. Jibril turun, jadikanlah aku perantara untuk aku laporkan kepada Allah sehingga engkau ditolong. Apa kata Nabi Ibrahim? Man anta? Siapa kamu? Sehingga aku minta tolong dan menjadikan kamu wasilah untuk minta tolong kepada Allah. Apa Allah kurang tahu? Dan apa yang terjadi pada diriku itu adalah berada dalam ilmunya. Tapi permainan tingkat tinggi jangan dicoba-coba. Menurutku, iya, cerita-cerita itu bukan mau dicoba-coba, kan banyak orang pengen dicoba-coba, kan gila lama-lama wali jadi wali gila iya. Ya. Yang kita tidak tahu bagaimana sebetulnya proses. Maka itu sebab orang masuk tarekat ingin aneh, itu berarti dia ini memang udah aneh sebelumnya, sudah gila. Nanti ujungnya juga gila, yang namanya gila. Orang tarekat itu hanya melakukan hidup dan ibadah ini untuk Allah saja, jangan pengen yang lain. Nanti baru dia dapat yang lain. Ini ingin yang lain nggak dapat Allah. Jika dia sudah ingin itu, kan dukun namanya. Ini cerita tentang ini. Maka datang malaikat kenapa la yadkhulu minha ila qalbi syai'in. Fa inda dzalika ya'ti dzalikal haditsu wal kalam wal malak wal uns wal mahabbah. Pada saat itu maka timbullah, datanglah al hadis, bisikan dari Allah, wal kalam, pembicaraan Allah, wal malak, dan kemesraan Allah, wal unus, ketentraman bersama Allah, wal mahabbah, dan cinta. Timbul cinta, timbul unus. Unus itu begini, cinta kalau jauh akan menimbulkan syauk, rindu. Kalau lagi bersama kekasihnya akan menimbulkan unus. Gak tahu saya susahnya di terjemahannya. Pokoknya begitulah. Kalau kita jauh dari kekasih kan rindu, itu cinta namanya. Tapi kalau lagi duduk bersamanya dekat di taman berdua, unus, apa itu? Nyaman. Ya, kan nggak satu tuh artinya. Unus. Maka ada lagu nyanyi Mesir kan, jadi dengan logat Amiyah, batuan nisbi, saya tentram di samping dengan itu timbul dari cinta, unus. Nah orang jika sudah cinta maka unus. Di dunia ini unus tidak sendiri dengan kekasihnya. Apa? Dia memandang kekasihnya setiap saat. Perbuatan manusia semua itu karena Allah. Dia tidak ditinggalkan oleh Allah. Adapun ketika datang musibah itu tajalli sifat qahr. Bukan Allah sedang menyerang kita. Ini enggak, wahai Tuhan, di manakah Engkau? Sampai hati Engkau membiarkan hamba dulu. Aku menderita. Tapi apapun itu. Dan sholat dua enggak berhenti. Ya. Alim lagi. Ini kan lain. Ini tentang akhlak itu, maqam itu. Wa tafridu, dan tafrid meninggalkan Allah, meninggalkan yang lain. Wa ikhraqul adati, dan ikhraqul adat. Luar biasa. Ini kalau saya melihat ikhraqul adat di sini masih bukan luar biasa, karamat bukan. Ya. Dia mampu bersabar lama-lama. Ya. Dia bukan bersabar lama-lama, sabar. Kita ini karena memang punya sabar, masih menyebut ya, bersabar lama-lama. Yang sabar ya sabar, kita kan sabarnya terbatas. Kita merasa itu sabar, padahal bukan. Ya.
Kayak sudah sabarin kamu setahun, nah, sekarang sudah tidak lagi. Bukan bikin kesabar, bukan. Sabar itu tidak ada batasnya, batasnya kufur. Semuanya sabar itu sifat Allah, ya. Dan menyabari Allah dan tidak menyabari yang lain. Itu sebab orang yang mempunyai suhud kepada Allah, mempunyai suhud dan memiliki sifat-sifat yang sempurna. Satu saja salah satu sifat sabar lebih kuat daripada musibah itu. Dan rasa sakit dari musibah itu hilang dengan ridho. Mereka mengatakan ridho itu lebih menghilangkan rasa sakit dibanding virus. Masih efektifan ridho. Kita kalau masih sakit tapi mampu melintasi musibah berarti itu sabar. Karena sabar masih merasakan sakitnya, tapi selamat melintasi musibah, ya. Dan tidak melakukan kesalahan. Tapi kalau diri itu nyaman, ya kalau sabar nggak ada ya ridho nggak bakal boleh. Nah kalau nggak ada ini, itulah kita menderita. Ya, penderitaan itu memang adalah tidak ada kebahagiaan di hati. Pihak dzalikal abad di dalam hak hamba itu. Summa yunadi, kemudian diseru, dipanggil. Innakal yauma ladaina makin. Engkau sekarang seorang yang makin di sisiku, seorang yang kokoh, makin. Lawannya lawannya yaitu talwin, ya. Berubah-ubah, engkau tidak berubah, ya. Maka dikatakan seperti autat, ya, seperti bukit yang tidak bergerak. Justru dia yang menjaga gerakan bumi, goncangan bumi. Itu sebab logikanya begini, kenapa gempa itu justru berada di daerah pegunungan? Loh, karena bumi ini memang yang menahan, yang menjaga, yang memegang bumi agar tidak goncang. Maka yang goncang di dirinya, di sana nyaman. Kita kalau memang bertanggung jawab kepada sesuatu, kita kan yang berat. Kita ini bertanggung jawab kepada anak, istri, kan kita yang goncang. Anak nyaman aja. Namun sifat ayah itu yang membuat, yang mampu mengalahkan goncang. Nah, sifat wilayah itulah yang mampu bahkan tidak merasakan goncang. Orang satu persatu akan mengerti sifat ayah. Kalau sudah jadi begitu juga orang akan mengerti sifat Muhammadiyah kalau dia memilikinya. Menjadi gunung dan menjadi autat. Saya nggak tahu yang ngaji di sini saya lebih berat ya. Supaya sempat hatam. Tambah satu lagi dan satu judul lagi. Wa qala radhiyallahu anhu qulubur rijali hudzibat summa tayyibat summa talashat fahum fi sahra'il ilmi fi rikabil malak yasiruna li sayril malak taratan masyan wa taratan adwan wa taratan tayranan taqliban wa taqliban fahum sukunun min ilmihi wa hukmihi qumudun baina yaday saulajani qadarih kullun minhum sanidun li'anna alladhi yabyaddu bin nari baina yaday mulkihi sagalahu yanzuruna man ladhi yahdutsu bil lail ila akhirih. Wa qala radhiyallahu jiwa auliya ar-rijal, di sini para auliya rijalullah hudzibat, pertamanya dididik, summa tuyyibat, kemudian menjadi baik, tayyib, takhalli tahallil, summa talashat, kemudian fana, hilang. Artinya pandangan kepada independen diri tidak ada. Yang ada semuanya anugerah Allah. Yang disebut baqa billah, dia bersama Allah. Karena apa yang terjadi semua dari Allah. Maka
Dia menyaksikan dirinya adalah objek ketuhanan, di mana dia menjadi mazhab, ya, tempat zahirnya semua kehendak Allah. Dia membaca sifat-sifat Allah dalam suratan takdir yang terjadi pada kita. Tidak lagi kita sebagai objek lain yang berdiri sendiri di depan Allah, yang Allah, ya, menimpakan kepada kita sehingga kita merasa perlu menahan diri, perlu bersabar. Tidak demikian, itu akal pandangannya. Dia memandang dari sudut pandangan yang jahil, ya, yang ilusif, ya, bukan yang hakiki. Pandangan orang sufi adalah pandangan yang hakiki. Seperti misalnya kita berdiri di cermin, yang hakiki kan kita. Gambar yang muncul di cermin itu tidak hakiki dan bukan kita, dan nggak ada itu. Bahkan semuanya kita, tidak berdiri sendiri. Kalau kita angkat kanan, kita angkat kiri. Kita memandang dengan akal itu kiri. Tapi orang sufi memandang dari hakikat. Apa yang dilakukan adalah Allah. Itu argumentasi cermin yang digambarkan oleh orang sufi. Akal itu selalu salah memandangnya karena kiri. Umpamanya begitu. Kita kan kalau kanan, karena kita menghadap ke sana kan kanan. Yang muncul di kaca itu kan menghadap ke sini. Maka yang mengangkat tangan dia, posisinya kanan menghadap ke sini itu. Kiri, kita kanan. Ya seperti itu. Orang sufi bicara dari sebelah hakikat, bukan sebelah ilusi, khayal. Nah, maka talasyat mana? Fahum fi sahra'il ilmi. Kenapa demikian lenyap? Karena dia berada di dalam padang ilmu Allah. Ilmu Allah itu mengandung isi ilmu kemakluman. Apa isi ilmu itu? Semua ciptaan Allah itu isi ilmunya. Sebelum diciptakan semuanya ada di ilmu Allah. Maka apabila dia melihat manusia, itu isi ilmu Allah semua. Dan isi ilmu Allah itu adalah manifestasi dari semua sifat-sifat dan nama-nama Allah. Maka adalah mengenal diri Allah yang sebenarnya. Ini apabila sudah thayyib hati, tahalli, kemudian tajalli. Huzibat tuyibat talashat. Fahum fi sahra'il ilm, maka dia ma'rifat, syuhud. Birikabil malak, dia hidupnya seperti malaikat. Ya, artinya rohani belaka. Dia siruna li sairil malak, dia berjalan seperti malaikat. Maka malaikat baru ngefan begitu malaikat kepada ahli rohani itu. Karena malaikat rohani, dia tidak melihat kita ini fisik, tidak, rohani. Ya. Kalau tidak ada rohani, maka tidak dikerumuni malaikat. Setan dia bisa. Setan ini klop ngefan dengan fisik. Maka ketika Nabi Adam diciptakan, iblis nyari, ya, mendeteksi fisik. Wah, ada ternyata pintu, ya, pintu gua yang masuk nih. Ada, yaitu tabi'iyah ini. Pintu mata, pintu telinga, pintu pikiran, pintu kemaluan, pintu perut, pintu tangan, pintu kaki. Lambangnya adalah di sini. Apa? Pusat peredaran darah ke dalam. Ya. Itu sebab syaitan yajri majrad dam. Untuk masuk ke seluruh, artinya tabi'iyah. Nafsu dengan kata lain. Nafsu adalah tabi'iyatul jasad, itu nafsu. Keinginan yang tumbuh dari satu kesatuan anggota tubuh yang Allah ciptakan. Sebetulnya anugerah, sebetulnya anugerah. Cuman kita tidak mampu mengendalikannya. Yang mengendalikan jangan kita kosong tanpa memiliki apapun. Mesti bahwa artinya ada kerohanian Tuhan. Tuhan juga yang menanganinya. Maka apabila orang telah mendapatkan semua anugerah itu, akhirnya malah dia mengatakan al-arif wal ma'ruf, al-abid wal ma'bud. Yang tahu, yang diketahui, dia juga. Kita mencintai Allah. Allah yuhibbu nafsahu binafsihi min nafsihi li nafsihi. Allah mencintai
kepada dirinya, dari dirinya dengan dirinya, untuk dirinya. Tidak ada kita. Talashat, berarti dia berada di dalam luasnya ilmu Allah. Ya. Maka dia berjalan seperti mana? Kadang berjalan, kadang lari, kadang terbang. Ya, berganti-ganti. Artinya tergantung takdir yang Allah tetapkan. Apakah dia hidup dalam keadaan tidak punya, atau ya, susah atau mudah, dia hidup dengan kerohanian. Ya. Fahum sukunun min ilmi. Maka mereka tetap sukun. Sukun itu apa ya? Tenang, ya, min ilmi. Ya, pada ilmu Allah. Allah tahu semua. Akhirnya mereka malah menyanyi, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Ilmu Allah telah mengetahui aku dan cukup, tanpa aku perlu meminta dan memilih. Kenapa Allah kalau nggak diminta nggak ngasih? Ya. Lalu kita mengerti masalah kita sehingga kita merasa bahwa perlu Allah ini kita bantu untuk memenuhi masalah kita menurut pilihan kita. Loh. Allah lebih mengerti tentang kita daripada kita sendiri. Dan Allah telah memilihkannya. Wa rabbuka yakhluqu man yasha'u wa yakhtar. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah yang menciptakanmu dan memilihkannya. Ibu bapak Allah yang milih. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat itu Allah yang milih semua. Bukan pilihan kita. Mau marah, mati-matian terserah ya Allah pilih. Mana enak tuh kalau praktiknya di situ. Kita jangankan di situ, yang lain aja masih kita yang memilih, maka capek. Di situ kuncinya. Tapi kunci dia harus muter-muter susah kuncinya. Itulah sukunun min ilmi wa hukmi, ketetapan Allah. Baik ketetapan kepada fisik, ketetapan kepada rohani. Hukum adalah ketetapan Allah kepada sesuatu. Penciptaan hukum, pengaturan hukum. Qu'udun, dan dia duduk. Baina yadai saulajani qadari. Artinya dia hidup di tengah ya, takdir Allah. Semuanya takdir. Ini takdir, itu takdir. Maka tentram, ini batinnya telah melihat sisi hakikat itu. Kullun minhum samidun. Setiap mereka samit, artinya samit itu luhur, tinggi, ya, mampu mengatasi segala sesuatu. Li'anna al-yabiyadu bin nari bayna yaday mulkih sagalahum yang dulu nama ladhi yahkusu bilai. Karena orang yang menjadi putih di dalam api, di depan kekuasaan Allah, itulah yang menyibukkan mereka. Jadi orang-orang seperti itu yang menjadi kesibukan mereka itu seperti wajah. Misalnya begini, kalau kita berhadapan dengan orang yang kita hormati, yang kita kagumi, ya, kalau berada di belakang dia, itu mungkin kita tidak berat, tidak beban. Tetapi kita berada di depannya dan cahaya menyinari mata kita di depannya, sehingga kita betul-betul disorot gitu oleh orang yang kita takuti, kita hormati, dan kita harapkan bahkan. Artinya harapan kita dengan dia, ketakutan kita kepada dia. Tiba-tiba kita dilakukan pengawasan seperti disinari pelita psikolog gitu, yang terus terpantau gerakannya. Nah maka dia penuh ketakutan kepada Tuhan. Kesibukan para wali itu
seperti itu, tapi bukan dari luar. Artinya Allah mengawasi kita itu. Jangan dari pikiran kita timbulnya. Kalau pikiran kita kan seolah-olah seperti ada CCTV Tuhan di luar diri kita. Loh, di luar diri kita di mana? Wong kita sudah luar, yang tidak ada luar lagi setelah kita. Justru yang ada adalah batin. Pengawasan timbul dari batin. Seperti kita pergi meninggalkan istri kita. Lah kan bukan istri kita terbang di sana mengawasi kita sebagai CCTV, tapi kesetiaan di dalam hati itu. Istri saya. Makanya nggak berani kawin sini. Karena sayang dengan istri saya. Atau seperti orang yang nggak punya ayah, adanya ibu, anak ini yang menjadi baik. Kenapa? Karena pesan-pesan ibunya. Karena dia tahu ibunya bergantung kepada dia, ibunya selalu meluahkan bebannya kepada dia, maka timbul perhatian kepada ibu. Kemana-mana ibu saya. Dari mana? Kita ini mazhar dari nama Allah zahir. Kita dizahirkan oleh nama Allah zahir, dizuhurkan oleh ismuz zahir. Maka kita mazhar. Enggak ada lagi zahir setelah kita. Imam Al-Ghazali bilang, anta ta'ti min batinik la min zahirik. Kamu muncul dari batinmu bukan dari zahirmu. Wa anta mazharu, dan kamu sudah mazharnya batin. Maka ada pengawasan dari dalam yang begitu kuat. Cuman ini umpama, ya. Maka orang yang menjadi putih, ya, di depan sinar api, pada sinar api di depan kekerajaannya, sabalahum, itu yang menjadi kesibukan mereka. Yang zurunu man ladzi yahdusu fil lail, dia melihat apa yang dia lakukan di malam hari. Wa man ladzi yahdusu fil nahar, dan apa yang dilakukan, artinya yang dibuat terjadi sesuatu di dalam siang hari. Wa man ladzi yanzilu minas sama, dan apa yang diturunkan dari langit. Wa man ladzi yaruju fiha, dan apa yang menaik ke langit. Hadhihi asghaluhum, seluruh beban pikirannya, seluruh orientasi pikirannya, kesibukan sini subul, kesibukannya hanyalah Allah. Seolah-olah dia berada di depan Allah. Artinya Allah ada di hati. Secara konkretnya Allah ada di hati. Apa hati itu maksudnya apa? Itu maqamat ruhiyah tadi, Nur Muhammad tadi, akhlak tadi. Orang yang punya sabar pasti punya ikatan kuat kepada Allah. Karena sabar itu adalah sifat dan nama Allah yang dijadikan nama kita, sifat kita. Maka dia akan berusaha melupakan Allah. Seperti orang sebelum menjadi ayah dia akan menjadi ayah, tapi setelah ayah menjadi sifatnya, dia nggak bisa membuang sifat ayah itu. Karena dia ayah sudah. Begitu juga orang yang telah memiliki sifat-sifat Allah, maka Allah tidak akan bisa hilang dari pikirannya. Begitu agung. Baru itu namanya ingat Allah. Kita nggak ingat nggak jadi Allah. Arti tanda kutip nggak jadi nabi, bahasa mereka agar tidak menimbulkan kekafiran, tidak jadi nabi. Maka dikatakan oleh mereka, apapun mazhabnya, kamu mesti menjadi Muhammad yang universal, Muhammad nubuwah, yakni akhlak, khuluq. Maka mereka membuat simbol-simbol atau yang dijadikan teknologi mereka adalah al-insanul kamil, atau hakikat Muhammadiyah, atau guru Muhammadi, dan lain sebagainya. Kullun minhum qad darabat mukhahu ala babil haq. Setiap mereka telah membuat satu kukhah. Kukhah itu tempat pelita yang dibolongi di dinding untuk menaruh pelita di pintu di depan Allah. Ala babil haq itu di depan Allah. La yadkhulu ilal haqqi syai'un illa wa ya'lam. Ya, tidak ada yang datang kepada sesuatu yang datang kepada Allah melainkan Allah tahu. Wala yakhruju minhu, dan tidak ada yang keluar dari Allah illa wa ya'lam, dan Allah mengetahui. Li'annahu, karena mereka sufara'u, duta-duta, bainahu wa baina khalqih, antara Allah dan makhluknya. Sebenarnya seorang mursyid tidak mencari murid. Ini
kalau mencari murid ini partai ya. Tetapi mereka adalah dalil ilallah. Orang yang ingin Allah akan mencari mereka. Orang yang ingin Allah akan mencari mereka. Dan kalau mencari murid itu namanya yayasan, ya, sekolah SMP, SMA, Sanawiyah Aliyah itu penting cari murid. Kalau mereka tidak, orang yang mencari Allah mencari mereka. Maka jika orang yang belum perlu Allah, belum perlu pada mereka. Kecuali jika orang sudah merasa kosong. Imam Al-Ghazali seorang mujtahid mutlak dengan ketinggian ilmu dan amalnya, malah tidak menciptakan cahaya dalam hatinya. Justru ada rasa kesenjangan yang berat di dalam hatinya, jauh dari Allah. Begitu melihat rasa kekosongan itu, sehingga dia minta kepada Allah untuk agar Allah menunjukkan jalan kepada siapa aku, memohon pertolongan. Baru ditunjukkan, izhab ila Yusuf bin Nasaj. Kaget. Ternyata orang yang, jadi baru dia mencari orang yang bisa membawanya kepadanya. Dia disuruh pergi kepada seorang yang bernama Yusuf bin Nasaj, tukang warung yang selalu dilewatinya tiap hari kalau dia pergi. Imam Al-Ghazali pergi mengajar, pulang mengajar, ya, ke masjid, ke majelisnya, selalu melewati warung Syekh Yusuf bin Nasaj. Dan Syekh itu selalu memberi salam apabila Syekh Ghazali lewat. Assalamualaikum ya Imam. Tidak pernah Imam Al-Ghazali itu menoleh. Waalaikumsalam. Jalan. Akhirnya beliau bersimpuh. Dan dari mulutnya memanggil Syekh. Khudni ilallah. Dan tingkat ilmunya di bawah Imam Al-Ghazali. Kullun minhum yakunu lidzalik fi zamani. Setiap mereka ada untuk melakukan itu menjadi duta di zamannya masing-masing. Ya, artinya beliau mengatakan setiap abad itu ada sultannya. Ya, karena sebetulnya dia adalah majhar Allah, bukan majhar siapa-siapa. Dan Allah tetap qadir, mampu untuk menjadikan suara-suara ini di setiap abad. Kenapa sekarang orang beragama menganggap bahwa sudah tidak ada? Ya. Karena mereka jauh dari lingkungan itu, baik lingkungan dalam konteks pikiran bahwa agama itu tidak lagi memerlukan kerohanian, cukup dengan teks dan amal zahir. Maka mereka tidak berada di lingkungan itu, maka mereka tidak bertemu dan menyaksikan. Kalau ada pun tidak percaya, tidak akan percaya, apalagi dihijab dengan ilmu. Kalau kita mau cari apa sebab kelemahan, ya kelemahan individu, bukan kelemahan siapa. Siapa yang mau dilimpahkan tanggung jawab itu? Jika seorang ulama jauh daripada nur Muhammad atau tasawuf, sementara tasawuf yang ada pun wallahu a'lam, cenderung ke perdukunan, cenderung ke keaneh-anehan dan lain sebagainya. Tidak membawa manhaj yang sahih seperti dalam kitab Tuan Syekh atau kitab masyayikh lainnya. Nahifuna walhamdulillah al-Fatihah.